Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog yang bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Contohnya seperti radio analog, telepon, remote TV, dan lain-lain. Selanjutnya, teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Contohnya, jam digital, radio digital, handphone, dan lain-lain. Penyimpanan data digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali, seperti hard disk atau cakram keras. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras untuk penyimpanan data digital dan data dapat diolah kembali dengan pengguna komputer. Yang kedua ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Yang ketiga ada micro SD. Micro SD adalah benda yang bisa digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital seperti contohnya untuk di HP maupun PDA. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Sinyal analog adalah gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara tersendiri, misalnya teks, bilangan bulan. Telepon seluler. Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Model pertama diproduksi adalah Diana TAC. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot berat 2 kg. Sejarah perkembangan telepon seluler tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation, sekarang Motorola, mengembangkan Portable Handy Talking SGR 536 yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1943. Galvin Manufacturing Corporation mengeluarkan Portable FM radio dua arah pertama yang diberi nama SGR-3 model backpack untuk tentara US. Generasi O diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Generasi pertama disebut juga 1G. 1G merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya tahun 1973 Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama dan dikenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Teknologi yang digunakan 1-6 masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena sifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Kekurangan generasi 1G adalah karena ukurannya yang besar untuk dipegang oleh tangan. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi GDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar
standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tubuh, dan SMS. Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih ringan, kecil, karena penggunaan teknologi chip digital. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Generasi yang disebut 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Kelemahan dari generasi 3G adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena masih barunya teknologi ini. Tapi menarik pada generasi ini adalah mulai dimasukkannya sistem operasi pada ponsel sehingga membuat fitur ponsel semakin lengkap, bahkan mendekati fungsi PC. Sistem operasi yang digunakan antara lain Symbian, Android, dan Windows Mobile. Generasi ini disebut juga 4th Generation. 4G merupakan sistem ponsel yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, termasuk wireless broadband, Wibro, 80216E, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas yang baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Terakhir, 4G juga memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Cara kerja telepon seluler. Yang pertama, panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan berjalan-jalan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penghantar wireless ke sistem telepon line tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan dari ini, panggilan akan dirutekan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Pada saat berbicara di telepon genggam, maka telepon genggam akan menangkap suara dan mengubah suara menjadi energi frekuensi radio, gelombang radio. Gelombang radio akan berjalan melalui udara hingga menemukan penerima di stasiun dasar terdekat. Stasiun dasar kemudian akan mengirimkan panggilan tersebut melalui jaringan wireless hingga sampai pada orang yang menjadi tujuan telepon. Yang ketiga, panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik.